Shalom Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan memulai ibadah raya kita. Mari persiapkan diri kita untuk menerima lawatan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online. Biarlah pagi hari ini kita mau terus memuji, kita mau meninggikan Tuhan. Boleh saya jemput dari rumah saudara untuk kita sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita muliakan namanya. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Sorak-sorak yang dahsyat bagi Tuhan kita. Oh. Sama-sama katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Katakan kakiku, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Sama-sama katakan, bersyukurlah sebab bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Boleh kasih tepuk tangannya. Na 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 na. Mari cuma Tuhan sendiri katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Kaki kami melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Bersyukurlah, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Na 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 na. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan akan kerjakan di tahun ini satu mukjizat yang besar. Yang percaya katakan yes. Ada pembebasan, ada kelepasan, bahkan ada kesembuhan bagi setiap kita. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Tuhan kita. Come on. Kami mau tinggikan Engkau pagi ini Tuhan. Sama-sama katakan, saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu? Angkat kedua tanganmu bagi Dia, bebaskan. Kasih tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Mari jemaat yang di rumah-rumah katakan, saudara, dengarlah, membawa pembebasan bagi. Boleh kasih tahu anggota keluargamu, katakan, tidakkah kau tahu? Angkat kedua tangan kita bagi Dia.
membebaskan kami. Katakan ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Mari katakan yang lumpuh, mari lompat, bersoraklah sebab ini. Mari jemaat yang ada di rumah-rumah katakan ini tahun. Katakan yang lumpuh, lompat, bersoraklah sebab ini. Boleh sambil bertepuk tangan, jemaat Tuhan sendiri katakan, ini tahun pembebasan, ini tahun katakan dengan iman kita, yang lumpuh, mari lompat, sebab ini. Sekali lagi dengan iman kita katakan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Katakan yang lumpuh dan yang lompat, bersoraklah sebab ini. Kasih tahu kiri kananmu, katakan sebab ini, sebab ini. Dengan iman kami mau katakan, sebab ini tahun pembebasan. Kami percaya. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan udah kembali Bapak Ibu Saudara. Terus kita menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini buat hari yang baru yang Tuhan beri buat setiap kami. Kami boleh nikmati kemurahan-Mu, berkat-Mu pagi ini Tuhan. Kami boleh nikmati Tuhan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Hingga pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah. Kami boleh ada di rumah kami masing-masing. Kami mau siapkan hati kami bagi Tuhan. Biar pagi ini Tuhan, persembahan korban syukur kami yang kami naikkan itu menyenangkan hati-Mu. Menjadi satu dupaan yang harum bagi Tuhan. Menjadi satu kesenangan bagi Tuhan. Oh biarlah pagi hari ini Tuhan, ketika pujian kami boleh naikkan dari rumah kami masing-masing, Engkau bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Engkau bertata di atas setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Oh mari Roh Kudus pagi hari ini, Engkau yang bekerja di masing-masing keluarga ya Tuhan. Engkau yang bekerja di setiap hati kami pagi ini ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Boleh angkat suara kita bersyukur di hadapan Dia pagi ini. Naikkan syukur kita pagi ini di hadapan Tuhan. Dia baik, rahmat baik buat kami Tuhan. Kemurahan, kebajikan, kasih setia-Mu nyata bagi kami. Kemurahan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu melimpah bagi kami. Terus sembah Dia pagi ini. Oh kami mau senangkan hati-Mu. Engkau bertata di atas setiap kami Tuhan.
Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari dengan segenap hati kita naikkan kembali pujian ini, katakan, Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu Tuhan melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku. Mari cepat sendiri yang ada di rumah-rumah. Sebab kasih kebaikan-Mu Tuhan melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, dengan segenap hati kita. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Boleh sekali lagi, sampai angkat kedua tangan kita. Sebab kasih setia-Mu lebih dari kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku
kepadamu Tuhan. Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindu. Hati kami rindu kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari bebaskan roh saudara, mari sembah Dia pagi ini. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah nama-Mu. Hadirat-Mu sedang memenuhi setiap kami pagi ini, ya Roh Kudus. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Hadir-Mu. Mari lebih lagi sembah Dia, anugerah Dia, pelayan Dia yang bertata di atas pujian, Dia yang layak terima segala hormat. I need you, Holy Spirit. Oh, tersembah Dia pagi hari ini. How I need Your presence, Lord. How I need Your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to You, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need Your presence. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan. How I need Your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to You, Lord. Spirit of life, as I worship You, as I worship You. Mari jemaat yang di rumah-rumah katakan, how I need Your presence. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Oh, Spirit of life, flowing into my Spirit of life, flowing in. How I need, how I need. How I need Your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to You, Lord. Spirit of life, flowing into my heart, as I worship You. Mari lebih lagi katakan, how I need Your presence, Lord. Kami perlu hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Spirit of hope, draw me closer to You, Lord. Spirit of life, flowing in. How I need
I worship. Mari biar musik saja, mari sembah Dia. Kami perlu jamahan-Mu pagi ini ya Roh Kudus. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Mari sembah Dia pagi hari ini. Oh, sembah Dia dalam roh pagi hari ini. Bangkitkan rohmu, sembah Dia. Oh, kami perlukan, kami perlu rapat-Mu menjamah kami. Kami perlukan ya Allah, kami perlukan Tuhan, kami perlukan ya Tuhan. Boleh sekali lagi kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan. Sembah sembah dan puji memenuhi tatamu pagi ini Tuhan. Sembah dan puji Yesus adalah. Mari dengan segenap hati kita. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah, hatimu disenangkan pagi ini ya Tuhan. Hatimu disenangkan ya Roh Kudus. Indonesia bagi kemuliaan-Mu pagi ini Tuhan. Yesus Tuhan adalah lebih lagi. Sembah dan puji penuhi tatamu. Your presence Lord. Ya Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari berikan kemuliaan bagi Dia. Sorak-sorak yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Dia Allah yang hebat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
Terpujilah kau ya Allah yang hidup. Dimuliakanlah engkau Bapa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Bapa. Kami ada sebagaimana karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa kami berdoa Tuhan Yesus. Untuk Tuhan gembala sidang kami pasal Tuhan api 70 Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan atas hamba-Mu ini Bapa. Tuhan berikan hikmat marifat tambah-tambahkan kepada hamba-Mu ini Bapa. Pengurapan yang baru Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini Bapa. Penyertaan-Mu Tuhan sempurna bagi hamba-Mu ini Bapa. Istrinya dan ketiga anaknya dalam kuasa-Mu Tuhan. Dan juga keluarga besarnya Bapa. Juga Tuhan kau berdoa Tuhan Yesus. Untuk akhir rayun kami rayu 18 Bapa. Ada dalam tangan-Mu Tuhan. Juga Tuhan pembelaan-Mu atas hamba-Mu ini Bapa. Berikan terus Tuhan pengawian pada hamba-Mu ini Bapa. Untuk memenangkan kota Bekasi Bapa. Dan juga Tuhan untuk hati pembina rohani kami Bapa. Biarlah Tuhan terus memberkati hamba-Mu ini Bapa. Terus tambahkan hikmat Tuhan kepada hamba-Mu ini Bapa. Oh Tuhan kepekaan untuk mendengarkan suara-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya hamba-Mu dalam tangan-Mu. Ada dalam kuasa-Mu Bapa. Dan seluruh Tuhan wakilnya dalam tangan-Mu. Keluarga besarnya dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, teruskan berdoa Tuhan. Untuk Tuhan bangsa dan negara kami ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan. Indonesia dalam kuasa-Mu Bapa. Indonesia dalam tangan-Mu Bapa. Kami akan melihat pembelaan untuk bangsa kami ini Bapa. Kami akan melihat Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, bangsa Indonesia akan bangkit Tuhan Yesus. Akan pulih Tuhan Yesus. Penyakit COVID akan berlalu Bapa. Kami akan perkatakan diam dan tenanglah penyakit COVID dan juga Tuhan krisis global Bapa. Itulah iman percaya kami Bapa. Kami akan melihat Pentakosta yang ketiga itu akan terjadi di bangsa kami ini Bapa. Oh terima kasih Bapa, terpujilah Kau Allah yang hidup. Terus Tuhan kan berdoa Tuhan Yesus untuk Tuhan tempat tinggal kami Bapa, regensi Bapa. Oh Tuhan gereja kami dalam kuasa-Mu Bapa. Seluruh jemaat umat-umatnya Tuhan ada dalam tangan, dalam pembelaan-Mu Bapa. Dan kami yakin mereka Tuhan akan Tuhan Yesus damai sukacita-Mu melimpah kepada seluruh Tuhan umat-umat-Mu di regensi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Kau Allah yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mohon ampun kepadamu Bapa. Ampuni kami Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu yang kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar setiap firman yang Tuhan tabur itu menjadi kekuatan buat setiap kita. Haleluya. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Sekali lagi naikkan pujian ini, katakan, aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, pujikan selamanya. Mari jemaat Tuhan sendiri yang ada di rumah-rumah, katakan pujian ini. Aku ingin
lagi katakan, aku ingin memiliki hati yang sepertimu. Aku rindu mengasihi seperti kau mengasihi. Mari bersama-sama katakan, biar ku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Biar kami menyenangkan, biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta, katakan Yesus. Yesus, ku cinta. Yesus, ku cinta selamanya. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya semuanya kabar baik-baik. Yang di rumah katakan amin. Puji Tuhan saudara. Kita akan masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami telah menikmati hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan yang kami dengarkan bersama-sama. Kami telah memuji menyembah Allah. Tiba saatnya pada surga kami akan dengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berikan pengurapan double porsi bagi hamba-Mu Tuhan. Memampukan hamba-Mu berkata-kata ya Tuhan. Ajar hamba-Mu, ajar kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Perikopnya adalah cara hidup jemaat yang pertama. Saya akan bacakan buat saudara dengan baik-baik. Saya akan mulai ayat 41 sampai ayat 47. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita baru beberapa minggu yang lalu memperingati Hari Pentakosta. Dan kita pagi hari ini akan belajar daripada jemaat yang pertama pada saat itu. Dan bagaimana gereja bertumbuh dengan dahsyat. Jemaat Tuhan, saudara saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau kepada kita di Pentakosta yang ketiga ini, kita akan menjadi saksi bagi Kristus. Dan Tuhan mau kepada kita kapan? Hari ini, Bapak Saudara Tuhan. Tidak boleh menunggu. Firman Tuhan berkata, lihatlah dan sudah berguling siap dituai, tapi pekerja-pekerja sangat sedikit. Dan Tuhan mau kepada saudara saya dipanggil untuk menjadi alatnya Tuhan. Firman Tuhan berkata, banyak terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Lebih sedikit lagi yang setia kepada Tuhan. Dan dalam firman Tuhan pada pagi hari kita belajar bersama-sama supaya kita menjadi dampak dimanapun kita berada. Apapun profesi saudara, apapun kesibukan saudara, yang Tuhan mau kepada kita adalah bagaimana kita menyelesaikan amanah agung Allah. Menurut jemaat yang mula-mula ini, Bapak Saudara, kita akan melihat mereka sederhana, tapi ada kesatuan hati di antara mereka, Bapak Saudara. Dan firman Tuhan pagi ini kita belajar, Bapak Ibu, tentang rahasia pertumbuhan gereja. Gereja bicara bukan gedung, tapi gereja itu adalah kita. Gereja itu adalah kata eklesia, artinya dipanggil keluar. Itu arti eklesia. Jadi kita harus dipanggil oleh Tuhan keluar dari tempat kita yang sekarang, pergi memberitakan kabar baik. Jadi hari-hari ini Tuhan membutuhkan gereja-gereja, yaitu saudara saya. Saudara, ketika saya pelajari ayat ini, tema daripada kisah para rasul adalah tentang penyebaran Injil yang penuh keberhasilan melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi, saudara. Roh Kudus akan beri kepada kita kuasa. Roh Kudus akan memimpin kita dari kebenaran kepada kebenaran yang lebih lagi. Jemaat Tuhan tempat ini menjadikan gereja yang bertumbuh adalah kerinduan kepala gereja. Kepala gereja siapa, saudara? Tuhan Yesus. Kita menjadi tubuh Kristus. Dia menjadi kepala gereja. Dia memerintah kepada kita supaya kita pergi beritakan kabar baik. Kerinduan Allah di sini harus kita responi, Bapak Saudara, untuk mengetahui rahasia pertumbuhan gereja ini. Saya pelajari dari firman Allah dibagi 7. Yang pertama, ada kuasa firman Tuhan. Yang kedua, ada kuasa kesehatan, atau istilah kita hari ini unity. Ada kuasa kesaksian, kuasa doa, kuasa mujizat, kuasa memberi, kuasa kesetiaan. Dan kita akan lihat, Bapak Saudara,
di ayat 42a dikatakan di situ, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan gereja itu boleh ada, baru berdiri karena ada kuasa firman Allah. Dikatakan di situ, Bapak Saudara perhatikan, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Jadi kita harus siap diajar. Karena Bapak Saudara dikatakan gereja lahir karena firman Tuhan. Firman itu adalah Allah sendiri. Kita masih ingat semua ya. Dalam Injil Yohanes 1 dikatakan Bapak Saudara apa? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu Allah sendiri. Jadi firman itu adalah Allah sendiri. Jadi gereja bertumbuh karena ada kuasa firman Tuhan. Ya. Maka Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 2:13, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan. Jadi perkataan Paulus ini adalah kepada jemaat di Tesalonika. Dikatakan Paulus, kami mengucap syukur kepada Allah sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, perhatikan saudara, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga dalam kamu orang percaya. Jadi jelas saudara Tuhan bahwa gereja menjadi sempurna karena ada kuasa firman Tuhan, karena Tuhan yang mendirikannya. Maka dalam Injil Matius 16 ayat 18 katakan, karena alam maut tidak akan menguasainya. Karena Yesus dikatakan sih, Tuhan dikatakan yang mendirikan gereja itu. Jadi pertama, gereja bertumbuh karena ada kuasa firman Tuhan. Yang kedua, Mazmur 42 Bapak Saudara, perhatikan di atas saudara. Dan mereka semua berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi mereka berkumpul. Berkumpul berarti mereka itu ada kesehatan ya, dalam persekutuan. Dalam Injil Yohanes 17 Yesus berkata, itu dua Tuhan Yesus. Saya akan sampaikan sampai sedikit dari kata-kata dua Tuhan Yesus dikatakan dalam Injil Yohanes 17 ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa, yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Dan COVID-19 ini membuat gereja hari-hari ini bersatu. Mereka bikin suatu doa bersama, berapa sinode datang, berapa datang, mereka berkumpul. Karena ini dua Tuhan sebagai kita, supaya mereka menjadi satu. Ini Tuhan mau kepada kita, saudara. Kenapa? Karena kesehatan adalah dasar kuasa doa. Di Matius 18 ayat 20 dikatakan di sini, sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kesadaran saya berkumpul dalam satu kesatuan, maka Yesus dikatakan di situ, dia hadir, dia Allah omnipresent, dia Allah mahadir, katakan di situ. Maka saat itu rasul-rasul dikatakan menanti-nanti. Mereka semua dikatakan bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dalam Kisah Para 1:14, dengan beberapa perempuan serta Maria ini adalah ibu Yesus, dan dengan saudara-saudaranya mereka berkumpul dalam doa bersama-sama. Nah, saudara Tuhan, ini yang Tuhan mau kepada kita hari ini, perlu kesatuan hati. Masih ingat pepatah kuno berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan kesatuan ini memang bisa terjadi kalau kita punya dasar. Dasar itu kita ada dalam Kristus, kasih Kristus jadi dasar dari kita. Jadi kasih Kristus itu mempersatukan saudara saya.
menjadi satu dalam doa Bapak Saudara Tuhan. Dan yang ketiga, gereja bertumbuh dan bisa menjadi dewasa, dan gereja bisa bertumbuh bawah jiwa-jiwa karena mereka dikatakan di sini ada kuasa kesaksian. 42b dikatakan di situ, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti itu artinya adalah di sini tentang bersaksi. Dalam perjamuan kudus gereja kita setiap awal bulan itu dianjurkan yang intinya supaya apa? Supaya ingat kembali tentang kematian Yesus sampai dia bangkit, naik ke surga, dan dia datang. Dan dia akan segera datang, Bapak Ibu. Hari-hari kita sering dengar khotbah secara online dan streaming. Para hamba-hamba itu berkata bahwa COVID ini suatu tanda akhir zaman. Dan mereka berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang. Saya kemarin mendapat satu pengertian. Mau kapanpun sudah datang, itu gak perlu kita pikirkan. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu kedatangan dia. Rasul berkata, anak pun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Berarti kedatangan Tuhan itu rahasia. Yaitu mau kepada kita pagi hari ini, jemaat Tuhan, bagaimana kita menjadi saksi Kristus dikatakan di sini? Bagaimana kita mengerjakannya? Sekarang Tuhan ingat apa yang dikatakan Injil Matius 24:14. Apabila Injil diberitakan ke seluruh bumi, maka tibalah kesudahan. Dan saya menangkap dari ayat ini, kalau kita belum beritakan firman Tuhan, berarti dia belum datang. Saudara, dia belum datang. Jadi ada bagiannya kita, saudara, untuk mempercepat kedatangan Tuhan itu melalui Injil Matius 24:14. Diberitakan ke seluruh bumi, maka tiba kesudahannya. Kesudahannya itu artinya adalah dia datang menjemput kita. Berkati saudara, jadikan saudara saya menjadi saksi Kristus, memberitakan kematian Kristus. Karena dia mati untuk saudara di sana. Jadi dia bangkit, dia naik ke surga, bagi tempat baik kita, saudara. Jadi Tuhan mau kepada kita hari ini adalah jadilah saudara saya menjadi saksi Kristus, bersaksi dan memberitakan firman Allah. Maka dalam firman Tuhan, saya berkata, bagaimana ya kita seperti ini? Kapan memberitakan firman Tuhan? Ada berpikir ini kan lagi COVID-19, kita lagi di rumah-rumah, stay at home. Tapi beri kepada kita ada satu cara, melalui media sosial, melalui WhatsApp dari Tuhan. Tuhan kepada kita hari ini bagaimana kita memberitakan kabar baik, katakan sini, menjadi saksi Kristus, katakan sini, belum kehidupan kita. Saudara jemaat Tuhan di tempat ini, belum kesaksian saudara saya terjadi pertumbuhan gereja, mulai dari persekutuan doa, dari sel grup gereja kita ada pool, ada bertambah jiwa-jiwa. Bahkan ke gereja, akhirnya kita bawa mereka ke gereja. Melihat kesaksian kita. Kesaksian kita adalah kesaksian pribadi. Dari mana, Bapak Saudara? Berpengalaman dengan Kristus. Bahwa kita kalau belum berpengalaman, kita boleh katakan kepada orang lain, Bapak Ibu tahu nggak? Teman saya cerita begini. Dia mengalami satu mujizat. Tetapi yang sekarang Tuhan mau kepada kita adalah kita berpengalaman dengan Kristus. Karena pengalaman orang itu dengan Tuhan berbeda dengan pengalaman kita. Cerita orang, kita ceritakan kembali kepada orang lain, pasti ada plus minusnya Bapak saya. Tapi kalau kita langsung menerima itu, berpengalaman dengan Tuhan, itu tidak ada sama. Karena datang daripada Tuhan kepada kita. Di mana kita menjadi saksi Kristus, supaya terjadi perkembangan jiwa-jiwa. Jadi gereja memang Bapak Saudara, pertumbuhan gereja itu ya banyak hal yang terjadi.
saya katakan jemaat bertumbuh mungkin disebabkan perpindahan jemaat dari gereja A atau ke gereja B. Ada juga dikatakan karena secara biologis kelahiran anak jemaat hari ini bertambah jiwa. Tetapi kalau kita berkata kepada bersaksi bahwa saudara adalah itu yang perlu kita lakukan hari ini, bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Saya kemarin itu ngobrol dengan teman saya sebagai ketua PID BPD Jawa Barat, maaf di BPD Kalimantan Barat. Dia bilang kepada saya begini, bro, katanya, di Kalimantan Barat itu masih luas pelayanan. Mau dikirim 20 juga orang misi masih kurang. Wah, seperti itu ya dia. Jadi kita bagaimana kita kepada suku terasing, ya. Suku terasing itu artinya bahwa mereka itu yang belum pernah mengenal Kristus. Ya. Ada juga suku terabaikan, dibeda lagi dengan suku terasing bawah sana. Mereka masuk ke sana Tuhan. Jadi ternyata kita hari ini kebanyakan kita ini berita kabar baik itu hanya di kota-kota besar. Dan ternyata di pelosok-pelosok itu membutuhkan tenaga kita. Maka tenaga misi sangat dibutuhkan di sana, kata teman saya itu di sana. Kita berpikir kapan ini? Terus dia bilang, ya sekarang, jangan menunggu. Ladang sudah menguning. Itu kata firman Tuhan. Dan juga teman saya katakan demikian kepada saya, Bapak Saudara. Dikatakan di sini bersaksi. Nah, pertumbuhan jiwa juga terjadi karena ada kuasa doa. Ya. Bagi Tuhan Yesus tiada hari tanpa doa. Injil Matius 14 ayat 23, di mana Yesus dikatakan pergi ke tempat yang sunyi. Ya. Dikatakan Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri ada di situ. Nah, Tuhan, berarti berdoa itu seorang diri memang lebih fokus. Tuhan, tidak mengganggu kita. Minggu lalu kita baru bahas tentang keluarga yang kuat, tentang mesbah, membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi mesbah itu sangat penting. Ternyata di situ mau kepada kita lagi, Bapak Saudara, ada dua secara pribadi kita dengan Tuhan, menyendiri dikatakan di situ. Ya. Kenapa, Bapak Saudara? Saya pelajari karena doa ini perintah Tuhan Yesus. Ya. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab dan akan memberikan kepadamu hal-hal yang tidak kau paham. Bicara hal yang tidak kita paham berarti belum tahu, belum melihat, tapi kita beriman. Yang belum pernah kita lihat itu menjadi milik kita, itu iman. Bukannya kita sudah melihat ada di depan kita, itu bukan beriman lagi. Tapi beriman dikatakan di sini yang belum kita lihat di sini. Nah, dikatakan kalau kita berseru kepada Allah, katakan dia memberikan kepada kita hal-hal ya, yang belum kita pahami, yang belum kita ketahui. Dia terima kepada kita hari ini. Mari kita banyak berdoa. Banyak berdoa hari ini. Doa menjawab setiap masalah kita. Kita pertama berkata, apa saudara? Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Mintalah maka itu akan diberi, dan seterusnya. Nah, yang kelima sama Tuhan ayat 43 sampai 44. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Yang kelima, ada kuasa mujizat. Kita lihat firman Tuhan, memang banyak orang ikut Tuhan karena mujizat. Banyak orang kata berbondong-bondong karena mereka memilih mujizat Allah terjadi. Tetapi satu Tuhan di sini yang terutama kepada kita adalah bagaimana kita hidup kita memberitakan kabar baik ini, menjadi saksi
Dan kita tahu bagaimana Paulus dikatakan Bapak Saudara, waktu dia melayani, mujizat selalu menyertai dia. Dan kalau kita tekun berdoa, kita melihat itu dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang benar, maka mujizat-mujizat itu terjadi bagi kita. Seperti Paulus dikatakan dalam 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi Allah berikan kepada kita kuasa, memampukan kita. Jadi mujizat di sini katakan masih berlaku. Nah, kenapa berlaku? Karena kita katakan bahwa kita menjamin masih ada. Karena firman-Nya berkata Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Yang pernah berubah. Dan yang keenam, saudara Tuhan, gereja bertumbuh sekalipun di dalam keadaan COVID-19. Tuhan mau kepada kita di sini, saudara Tuhan, jangan menahan berkat. Dikatakan bertumbuh karena apa? Kan mereka menabur, mereka memberi sama Tuhan. Kemarin waktu kita kemarin ada Zoom meeting dengan ketua misi di BPH Gerah Betel, kami Zoom meeting kemarin Bapak Saudara, di gereja yang dilayani dia di GB My Home, itu ada di Batam, Tuhan. Di zaman COVID ini, mulai bulan Maret kemarin, dia mengajarkan jemaatnya memberi. Dia tahu keuangan mereka turun, ya. Sehingga dia mengatakan kepada jemaatnya itu yang ada di GB My Home di Batam, yang ada juga di Tanjung Pinang, memberikan segenggam beras. Jadi ibu-ibu itu setiap mau masak beras di pagi hari, segenggamnya disisihkan. Setiap minggu ke gereja itu dikirim, atau 2 minggu sekali, atau ketuanya jemput. Kalau berkasih daripada Bapak itu kemarin, hampir ada berapa ton itu beras. Mungkin jemaat mereka banyak, Tuhan, dan mereka setia. Dari situ mau kepada kita hari ini, bagaimana kita memberi. Gereja maju karena ada kuasa memberi, karena keuangannya kuat. Makanya Kisah Para Rasul 4 ayat 34 sampai 37, saya kutip berapa ayat dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyanya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang-orang sesuai dengan keperluannya. Nah, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Jadi Barnabas itu artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi sini Tuhan jelas bahwa sekalipun keadaan hari ini COVID-19, banyak kesaksian dari teman-teman hamba Tuhan, jemaatnya pun diajarkan tentang harus memberi. Maka jemaat harus diajarkan untuk memberi secara alkitabiah. Nah, saudara bisa baca nanti dalam Lukas 6 ayat 38, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Dikatakan di situ, Paulus berkata, camkanlah ini, orang menabur sedikit akan menabur sedikit juga, dan orang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan mereka atau hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kita pun diajar hari-hari ini bagaimana kita memberi, menabur buat pekerjaan Tuhan. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yang 46, mereka bertekun dengan sehat. Gereja membutuhkan kuasa kesetiaan, setia. Karena kesetiaanlah karakter Tuhan Yesus serta ketaatan yang dimilikinya. Filipi 2:8 dikatakan, ia telah merendahkan dirinya, ya, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus ambil alih masalah kita di situ. Jadi kesetiaan ini adalah karakter Tuhan Yesus. Kesetiaan itu juga karakter para nabi. Sekarang kita baca dalam Bilangan
12 ayat 7. Karena demikian hambaku Musa seorang yang setia dalam segenap rumah. Jadi Musa juga dikatakan adalah orang yang dikatakan di sini orang yang setia. Karena kesetiaanlah karakter Tuhan Yesus. Maka dikatakan saudara Tuhan, karena itu baiklah juga mereka yang harus setia dan selalu berbuat baik kepada sesama, terlebih kepada pencipta. Jadi bahwa saudara, ada pahala bagi sebuah kesetiaan. Dan saya percaya bahwa saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bagaimana kita mengalami pertumbuhan di saat-saat ada COVID-19 ini. Kita tahu bagi Allah tidak mustahil, bagi kita lebih sulit. Kalau kita percaya kepada Kristus melalui kuasanya, tidak ada sulit bagi dia, tidak mustahil bagi dia. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Amin, saudara. Sebelum baru mengatakan amin, dan saya percaya firman Tuhan pagi hari ini mengajar kepada kita dengan 7 kuasa ini. Mari saudara, ajarkan Tuhan, renungkan firman Tuhan, jadi menjadi saksi Kristus, beritakan kabar baik, maka jiwa-jiwa akan ditambahkan bahkan di mana kita mengalami saudara. Terpuji nama Tuhan, diberkatilah saudara saya mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya. Amin. Mari saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu mengajar kepada kami hari ini, supaya kami hidup memberikan sesuatu yang berdampak bagi sama kami, terlebih kepada-Mu ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua mendengarkan ya Tuhan. Berikanlah kepada kami kuasa, berkati setiap usaha kami, supaya menjadi dampak beri pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Kami diberkati menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Berkati semua kami buat yang di rumah-rumah dimanapun berada. Berkati kami semua, anak kami diberkati. Dan semuanya Bapa, kami diberkati dengan berkelimpahan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Mari jemaat Tuhan, mari angkatlah tangan-Mu. Terimalah berkat berlimpah dari Bapa surga. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Maha Roh Kudus akan bertemu saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sama-sama kita mau akhiri ibadah kita. Boleh sama-sama kita angkat kedua tangan kita mau memuji Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Sekali lagi katakan, memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Sorak-sorak yang dahsyat bagi Dia. Haleluya.